Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu menjawab pertanyaan dari discussion question. Oke, bisa di next. Di sini ada member dari kami. Yang pertama ada Alisa Fani Adriani, yang kedua ada Juan Lantara Yoga, saya sendiri. Yang ketiga ada Abdilan Najan, yang keempat ada Salma Syakira, yang kelima saya Haifah Maharani, dan yang terakhir ada Rafa Zakiartanto. Next. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu tulis pernyataan kebijakan singkat yang menyatakan posisi tentang kebutuhan untuk menggunakan lebih banyak pemasok yang beragam. Bisa di next, ya? Nah, ini ada satu kutipan dari chapter 3 yang membahas tentang keberagaman pemasok. Eh, Yaitu kutipannya mendukung basis pasokan yang beragam bukan hal yang benar, tapi juga hal yang cerdas. Seiring dengan terus berkembangnya demografi dan tenaga kerja Amerika, organisasi perlu merekrut dan melatih orang-orang dengan latar belakang multikultural, serta mempromosikan hubungan dengan pemasok dan pelanggan dari berbagai latar belakang, termasuk Afrika Amerika, Latino, LGBT, dan kelompok beragam lainnya. Nah, statement ini tuh bisa menjadi dasar untuk menjelaskan bahwa kebijakan tentang pemasok yang beragam adalah langkah yang bijaksana dan strategis untuk perusahaan. Bisa di next. Lalu, apa fitur atau karakteristik yang harus dimiliki oleh pernyataan kebijakan? Di sini ada kutipan lagi dari chapter 3, yang artinya kebijakan yang efektif adalah pedoman yang berorientasi pada tindakan, memberikan detail yang cukup untuk mengarahkan perilaku yang mendukung tujuan organisasi, tetapi tidak terlalu detail sehingga membuat karyawan merasa tertekan atau terlalu dikendalikan. Kebijakan yang efektif adalah relevan dan ringkas. Kebijakan yang efektif juga tidak ambigu, memungkinkan karyawan sedikit keraguan tentang bagaimana menafsirkan maksud dan arahan kebijakan tersebut. Nah, eh, da- dari statement ini itu intinya adalah kebijakan itu harus relevan, jelas, dan dapat ditindaklanjutin. Ini adalah prinsip dasar yang digunakan untuk merumuskan pernyataan kebijakan. Bisa di next. Lalu nomor dua, mengapa penting untuk memasukkan kebijakan dan menguraikan asal dan ruang lingkup otoritas pembelian? Terus apa yang mungkin terjadi jika kebijakan seperti itu tidak ada? Next. Nah, kenapa itu penting? Next. Nah, eh, mundur dulu deh. Mundur satu slide. Di next. Oke, di sini ada kutipan dari chapter 3 lagi. Yang pertama, clarity. Kenapa kita menyimpulkan clarity adalah bagian dari ini? Yang pertama ada kutipannya yang artinya personel di semua tingkat harus menyadari otoritas pembelian untuk melakukan bisnis dan mewakili kepentingan organisasi. Biasanya komite eksekutif memberikan otoritas ini dan mengembangkan kebijakan ini. Kebijakan ini juga dapat merinci otoritas pembelian untuk mendelegasikan tugas atau penugasan tertentu ke departemen lain. Nah, jadi kenapa kami memilih Clarity seperti yang di kutipan ini, kebijakan ini eh, memberikan kejelasan tentang siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan pembelian dan batasan wewenang tersebut. Ya, tanpa kebijakan ini ya karyawan tidak akan tahu siapa yang berwenang atau kebatasannya. Bisa di next. Selanjutnya ada konsistensi. Kenapa harus konsistensi? Sesuai dengan kutipan ini, kebijakan yang efektif adalah pedoman yang berorientasi pada tindakan, memberikan detail yang cukup untuk mengarahkan perilaku yang mendukung tujuan organisasi, tapi tidak terlalu detail sehingga membuat karyawan merasa tertekan. Nah, penjelasannya adalah kebijakan yang jelas dan terstruktur itu memastikan bahwa semua departemen mengikuti prosedur yang sama. Ini mencegah terjadinya pembelian di luar prosedur yang ditetapkan.
dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara konsisten. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada akuntabilitas. Di sini kutipannya adalah kantor pembelian korporat biasanya adalah posisi yang staf yang mengarahkan, mendukung, dan mengkoordinasikan upaya pembelian. Kebijakan ini dapat memberikan panduan tentang peran staf pembelian korporat dalam area berikut, melaksanakan kebijakan eksekutif, mengembangkan dan mempublikasikan kebijakan dan prosedur pembelian tingkat kategori untuk mendukung operasi pembelian yang efisien dan efektif di semua tingkat. Nah, kenapa kami memilih kutipan ini? Karena di sini seperti yang dijelaskan, kebijakan ini menetapkan tanggung jawab dan wewenang jelas, sehingga semua transaksi dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Tanpa kebijakan ini, sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau penyimpangan. Selanjutnya. Nah, apa sih resiko jika kebijakan ini tidak ada? Next. Nah, tentu saja kalau kebijakan ini tidak ada itu, ya yang jelas perusahaan dapat menghadapi resiko pembelian yang tidak terkontrol, tidak efisien, dan tidak patuhan terhadap regulasi. Next. Nah, kemudian pertanyaan ketiga yaitu mengapa manajemen harus meninjau kebijakan dan prosedur pembeliannya secara teratur? Apa konsekuensinya jika manajemen gagal meninjau kebijakan-kebijakan ini? Menurut Anda, seberapa sering revisi kecil atau besar yang harus dilakukan? Di next. Nah, yang pertama, manajemen harus secara berkala meninjau kebijakan dan prosedur pembelian karena yang pertama yaitu perubahan lingkungan bisnis. Nah, teknologi, regulasi, dan pasar terus berubah, sehingga kebijakan dan prosedur perlu diperbaharui agar tetap relevan. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan efisiensi. Prosedur yang ketinggalan zaman dapat menghambat produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga yaitu kepatuhan. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan mereka sesuai dengan hukum dan regulasi terbaru. Kemudian konsekuensi jika tidak ditinjau. Yang pertama ada ketidakefisienan. Prosedur yang usang dapat memperlambat operasi. Yang kedua ada risiko hukum. Kebijakan yang tidak sesuai dengan regulasi terbaru dapat menyebabkan denda atau tuntutan hukum. Yang ketiga yaitu kehilangan keunggulan kompetitif. Perusahaan mungkin ketinggalan dalam mengadopsi praktik terbaik dalam industri. Yang ketiga, kemudian yaitu frekuensi peninjauan. Yang pertama peninjauan kecil. Nah, peninjauan kecil ini harus dilakukan setiap 1 sampai 2 tahun untuk menyesuaikan dengan perubahan kecil. Kemudian untuk peninjauan besar dilakukan setiap 3 sampai 5 tahun untuk mengevaluasi dan merevisi kebijakan secara menyeluruh. Lalu ada untuk pertanyaan keempat, yaitu apa manfaat yang terkait dengan manual kebijakan dan prosedur yang komprehensif? Apakah ada kerugian jika manual terlalu komprehensif? Dari hasil diskusi kami, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari manual kebijakan yang jelas. Yang pertama itu konsistensi, memastikan semua karyawan mengikuti prosedur yang sama. Dan yang kedua, pelatihan, membantu karyawan baru memahami proses dan kebijakan perusahaan. Yang terakhir, akuntabilitas, memberikan panduan yang jelas tentang tanggung jawab dan wewenang. Tapi kalau misalnya terlalu detail, justru nanti bakal ada beberapa kerugian. Nah, kerugian yang pertama itu adalah kekakuan, bisa membatasi fleksibilitas dan inovasi. Yang kedua, keterlambatan, prosedur yang rumit bisa memperlambat pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah manual yang terlalu panjang bisa sulit dipahami karyawan. Lalu untuk pertanyaan kelima, diskusikanlah konsep etika. Mengapa profesi pembelian sangat sensitif terhadap topik ini? Etika dalam pembelian mengacu pada prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung dalam proses pengadaan. Ini mencakup kejujuran, transparansi, integritas, dan keadilan. Kenapa profesi pembelian ini sangat sensitif terhadap etika? Yang pertama itu
Bisa terjadi potensi konflik kepentingan karena pembeli sering berurusan dengan pemasok yang mungkin menawarkan intensif atau hadiah. Yang kedua, transparansi karena melibatkan uang perusahaan sehingga setiap tindakan tidak etis bisa merugikan perusahaan. Dan yang terakhir adalah reputasi karena perilaku tidak etis bisa merusak hubungan bisnis dan citra perusahaan. Selanjutnya, ini ada pertanyaan nomor 6, yaitu perusahaan seperti Walmart dan IBM menegakkan kinerja lingkungan dalam basis pasokan mereka. Nah, ini tuh menurut Anda motivasi apa mereka melakukan hal ini dan bagaimana keputusan ini mempengaruhi merek mereka dan perusahaan lain? Next. Nah, untuk motivasi mereka ini yang pertama itu mungkin ada tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu memainkan peran penting karena bisnis ingin dilihat sebagai pemimpin dalam keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, untuk yang kedua ini kepatuhan terhadap regulasi. Itu tuh menjadi pendorong utama karena perusahaan harus memastikan bahwa pemasok mereka mematuhi peraturan lingkungan untuk menghindari denda atau sanksi hukum. Nah, yang terakhir ini ada permintaan konsumen, yaitu permintaan konsumen ini semakin meningkat dengan pelanggan yang semakin peduli dengan lingkungan, terhadap lingkungan, dan juga mengharapkan perusahaan untuk selaras dengan nilai mereka. Next. Nah, selanjutnya ini ada dampak pada merek. Yang pertama itu ada reputasi yang baik gitu, positif. Ya, seringkali menjadi hasilnya karena perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan cenderung mendapatkan dukungan dari konsumen dan investor. Selain itu, hal ini memungkinkan perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing dengan menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Nah, yang terakhir itu dapat menginspirasi perusahaan lain untuk mengadopsi praktik serupa, menciptakan efek berantai di berbagai industri, dan juga mendorong akuntabilitas lingkungan yang lebih luas. Oke, yang ketujuh, pertanyaan yang pertama adalah seberapa penting hak ketenagakerjaan dan hak asasi manusia dalam lingkungan rantai pasok saat ini? Eh, yang kedua adalah apa implementasi terhadap perdagangan yang adil, sumber daya global, dan penegakan kebijakan. Yang ketiga, ada mengapa sulit untuk memantau pemasok yang melanggar pedoman LAR. Oke, bisa di next slide. Yang pertama, LHR sangat penting dalam sebuah perusahaan karena perusahaan harus bertanggung jawab secara moral. Perusahaan memiliki kewajiban etis untuk menghormati hak pekerja, menghindari eksploitasi ketenagakerjaan, dan memastikan kondisi kerja yang layak. Yang kedua, untuk reputasi perusahaan, melanggar LHR dapat mencoreng citra perusahaan, resiko boikot konsumen, dan tekanan dari organisasi HAM. Yang ketiga, ada kepatuhan hukum. Pelanggaran dapat menyebabkan denda, sanksi, atau bahkan larangan perdagangan. Yang kedua, bisa di next slide, perdagangan yang adil. Yang pertama, kita bisa memastikan pekerja menerima upah dan layak kondisi kerja yang aman. Membangun kepercayaan dengan konsumen dan mitra bisnis. Yang kedua, ada searching global. Perusahaan harus memastikan bahwa pemasok dari luar negeri mematuhi standar LAR. Tantangan lebih besar di negara dengan regulasi yang lemah. Yang ketiga, ada adopsi kebijakan. Diperlukan kebijakan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap LAR ini. Audit dan inspeksi rutin sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran. Dan yang ketiga, bisa di slide selanjutnya. Tantangan-tantangan dalam mematuhi LAR di sini adalah rantai pasok yang kompleks. Keterlibatan banyak pemasok dan sub pemasok membuat pengawasan sulit. Kurangnya transparansi. Karena beberapa pemasok mungkin menyembunyikan pelanggaran atau memalsukan dokumen kepatuhan. Yang ketiga ada faktor budaya lokal. Di beberapa negara, praktik yang melanggar LAR dianggap normal sehingga sulit diubah.
Nah, selanjutnya itu ada nomor 8, yang dimana pertanyaannya itu apa risiko yang terkait dengan pembelian dan penjualan backdoor ini. Nah, itu mengapa pembelian tertarik untuk mengendalikan praktis bisnis ini. Next. Nah, saya akan menjawab pertanyaan pertama dulu. Resiko dalam pembelian backdoor atau penjualan. Nah, yang pertama ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan karena pembelian semacam ini mungkin melanggar kebijakan perusahaan atau persyaratan regulasi. Nah, untuk yang kedua ini seringkali mengakibatkan pemborosan karena pembelian yang tidak terkontrol dapat menyebabkan pembelian barang yang tidak diperlukan atau barang yang dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir ini ada resiko keamanan karena pembelian dari pemasok yang tidak disetujui dapat menimbulkan masalah kualitas atau keamanan yang dapat merugikan organisasi. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada alasan untuk pengendalian praktik bisnis ini. Yang pertama itu untuk konsistensi adalah kuncinya nih. Memastikan bahwa semua pembelian mengikuti prosedur yang sama dan mematuhi kebijakan perusahaan. Selain itu, yang kedua itu ada penghematan biaya. Itu dapat dicapai dengan mengontrol pembelian, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan diskon volume, dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Nah, yang terakhir itu ada akuntabilitas, karena memastikan bahwa semua transaksi dapat dilacak, nah, dan bahwa pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Baik, untuk pertanyaan yang ke-9, yaitu mempertimbangkan elemen kode etik yang dikembangkan oleh Caterpillar dalam Searching Snapshot. Nah, yang dimana pelanggaran terhadap kode etik Caterpillar ini dalam proses pengadaan, terdapat beberapa perilaku dalam proses pembelian yang melanggar kode etik Caterpillar. Nah, yang pertama yaitu bisa di slide selanjutnya. Yang pertama itu ada menerima hadiah, yang dimana seseorang itu membeli penerimaan uang atau hadiah dari pemasok sebagai imbalan untuk memberikan kontrak. Nah, kemudian yang kedua yaitu konflik kepentingan. Seorang pembeli memiliki kepentingan pribadi atau finansial dalam perusahaan pemasok yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu memanipulasi tender. Nah, pembeli sengaja mengatur proses tender agar memenangkan pemasok tertentu meskipun ada pilihan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu membocorkan informasi rahasia. Nah, pembeli memberikan informasi perusahaan yang seharusnya bersifat rahasia kepada pemasok yang dapat bisa merugikan perusahaan. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu bab ini mencantumkan sejumlah prosedur operasional yang berbeda, di mana akan menjelaskan dan mendiskusikan 3 area topik tambahan yang mungkin mendapatkan manfaat dari prosedur yang tertulis. Nah, bisa di slide selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu ada manajemen risiko pemasok. Prosedur ini membantu perusahaan mengidentifikasikan dan mengatasi masalah atau resiko yang mungkin terjadi dengan pemasok, seperti keterlambatan, pengiriman, atau masalah keuangan. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengelolaan kontrak. Nah, prosedur ini memastikan bahwa setiap kontrak dengan pemasok harus dinegosiasikan dengan baik, dijalankan sesuai dengan kesepakatan, dan juga dipantau kinerjanya agar sesuai dengan harapan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu tanggapan darurat. Nah, prosedur ini membantu perusahaan menghadapi situasi darurat seperti bencana alam atau kegagalan pemasok dalam memenuhi kewajiban. Baiklah, mungkin itu terdapat 10 pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang telah kelompok kami jawab dan juga kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.